dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk, ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz, senang banget bisa balik di Makassar lagi. Selamat datang di Makassar. Terima kasih, Kota Pak angin Ustaz. Mamiri. Wah, luar biasa. Mamiri angin sepoi-sepoi. Widih, mantap. Nah. Sama mantapnya kayak outfit saya hari ini nggak Pak Ustaz? Keren ini ya. Iya dong. Serasi. Oh, ini matching. Keren Pak Ustaz. Ini Oh. dari sarung gajah duduk. Legenda Nusantara Pak Ustaz. Sarung punya baju, gajah duduk sudah punya baju juga. Ada macam-macam. Ini Pak Ustadz nyaman, adem, keren, lembut lagi. Khas Nusantara. Ini motif coraknya Motif diambil khas Nusantara Pak Ustadz. Nusantara. Tuh, keren kan? Keren. Oh, ini pasti. ini Ya, nanya-nanya. Ya Nah. udah pasti tahu Pak Ustadz. Saya Nah. sengaja bawa untuk Ustadz. hadiah untuk Ustaz Dasar. Iya, untuk Masya Allah. Jangan lupa Pak Ustadz. Yang ini logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Ini gajah duduk, Iya. ada sarungnya polos seperti yang saya pakai. Ini yang warna putih khas pokoknya. Seperti yang Oh, Ustadz suka. pas. Berarti acara kita selama Ramadan ini Ya. kita pakai cap gajah duduk. Betul. Nah, Oke. sekarang kalau udah keren seperti ini, kita mulai syutingnya Pak Ustadz. Ayo. Ayo. Ini saya pegang dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di hari ini kita kembali berjumpa. Tentunya untuk menambah kedalaman ilmu agama dan juga memperbanyak pahala dan berkah di bulan suci Ramadan. Apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Masya Allah, senang sekali hari ini masih dari kota Makassar, tepatnya masih dari Masjid Hajah Sitimang. Dan tentu masih bersama Ustadz Dasat Latif bersama kita semua. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ustadz tuh kalau di kampung halaman sendiri auranya beda gitu. Sehat walafiat. Mungkin karena nggak jauh dari Mama Ece kali. Ya, saya tiap malam kalau sama maknya cek peluk-peluk dong. Oh Ih, cemburunya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas sebuah topik yang akan bisa menambah pengetahuan kita, ilmu kita mengenai agama. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu nih ibu-ibu yang sudah hadir di hari ini. Ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Britama BTP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Muslimat NU. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir ibu-ibu dan nanti ada kesempatan untuk bertanya. Apabila nanti mungkin ada yang butuh penjelasan lebih jauh, lebih dalam, silakan jangan ragu-ragu untuk mengangkat tangannya ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sering kita dengar tapi sepertinya sulit untuk kita jalankan. Padahal ini adalah katanya kunci untuk menuju kesuksesan, yaitu istiqomah. Banyak yang bilang
kita istiqomah dong di jalan ini. Kita istiqomah dong melakukan kebaikan. Iya. Tapi begitu dijalankan, waduh, apalagi namanya iman itu kan pasang surut Pak Ustadz. Ya. Sebenarnya kita butuh penjelasan dulu nih sebelum bahas mengenai bagaimana Ya. cara beristiqomah. Istiqomah dalam kacamata Islam itu Ya. sebenarnya bagaimana Pak Ustadz? Mas Bayu, ada juga itu di warkop, warung kopi. Istilahnya bapak-bapak. Apa itu? Istiqomah. kok- Tahu? apa itu? Ikatan suami takut istri di rumah saja. Jadi saya termasuk warga istiqomah. Istiqomah takut. Ya, dia bilang mamanya Cek, kau boleh singa mimbar di luar, kau boleh singa panggung di luar. Kalau di rumah kau Hello Kitty. Imut banget. Itu istiqomah yang diplesetkan. Oh, tapi kalau aslinya? Tapi makna dari istiqomah menurut syariat, menurut pengertian ulama kita adalah konsistensi, Konsistensi. teguh hati, tegak lurus dalam kebaikan. Artinya apa? Ada orang tahun 2020 rajin sholat. 2021 maji rajin sholat. 2023 mulai tidak sholat. 2024 mulai maling. 2025 mulai tukang tipu. Itu tidak istiqamah namanya. Istiqamah itu sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Sekali taat beragama sampai akhir hayat taat beribadah. Ini istiqamah dibutuhkan sebab ada makhluk yang Allah ciptakan untuk menggoda kita. Ibaratnya ibu istiqamah itu, Mas Bayu, dari rumah ke kantor. Oke. Itu kan banyak persinggahan. Betul. Bisa Banyak tempat belok-beloknya, ya. Nah, yang istiqomah itu meskipun jalannya belok, dia tetap juga belok, tapi dia tidak masuk ke jurang. Ya, beloknya ke kanan, jalan ke kanan, dia juga berjalan ke kanan, tapi dia menyesuaikan. Dia tidak langsung ke kanan masuk got. Istiqamah itu tegak lurus pada fokus apa yang kita ingin capai. Ramadan diperlukan keistiqomahan. Mana maknanya istiqomah dalam Ramadan? Ramadan dia salat tarawih. Keluar Ramadan tidak pernah lagi salat malam. Itu tidak istiqomah. Kalau dia istiqomah, Ramadan dia salat tarawih. Keluar Ramadan dia ganti tarawihnya dengan tetap witir. Tetap dia tahajud. Itu namanya tetap istiqomah. Ada orang Ramadan rajin ngaji. 1 hari 1 juz. Masya Allah. 30 hari khatam 1 Quran. Ya, bagus. Tapi yang Allah cintai selesai Ramadan dia tetap. Mungkin frekuensinya yang berkurang tapi tetap ngaji. Ramadan 1 hari 1 juz. Di luar Ramadan barangkali 1 hari tinggal 30 ayat. Itu yang namanya istiqamah. Ramadan dia terpelihara, tidak pernah berbuat maksiat. Keluar Ramadan tetap dia soleh. Itu yang disebut istiqamah. Jangan Ramadan alhamdulillah tidak pernah makan barang haram. Begitu keluar Ramadan masuk pilkada, terima serangan fajar. Waduh. Ini Iya benar. tidak istiqamah. Kenapa dibutuhkan istiqamah? Kenapa Pak Mas Ustadz? Bayu, jangan sampai kita lagi sesat, ajal menjemput. Astagfirullahaladzim min zalik. Ya kan? Jangan sampai kita lagi maksiat, tiba-tiba ajal menjemput. Matilah kita dalam kekafiran. Auzubillah. Jangan sampai kita lagi mabuk-mabukan, tiba-tiba ajal menjemput. Sia-sia semuanya. Karena kita ini berharap husnul khatimah. Maka diharapkan sepanjang jalan, ya, anggaplah ini jalan ini dari jalan sini start. Kita berharap sampai di sini dengan selamat. Tentu untuk sampai di situ pasti ada tikungan. Pasti ada hambatan. Nah, itu tikungan hambatan cobaan bagi orang beriman. Tikungan hambatan itu ujian bagi orang beriman. Namanya ujian pasti berat. Ada enggak ujian tidak berat? Nggak ada Pak Enggak Ustadz. ada. Kenapa? Karena mau naik pangkat. Ada enggak dem becak
ujian naikkan kelas? Ada? Masuk mau naik? Tidak, kenapa? Karena dia memang tidak sekolah. Maka yang diuji adalah orang yang dalam perjalanan keistiqomahan, keteguhan, garis lurus. Dia diuji. Kenapa? Karena dia mau naik tingkat. Orang nggak mau sarjana kan kuliah dulu. Minimal 3 tahun 8 bulan. Selama kuliah itu kan pasti banyak tantangan. Dikasih tugas, kasih ujian, menghafal, tengah malam menghafal lagi. Dikasih tugas sama gurunya, praktek lapang, KKN dan lain sebagainya. Supaya terakhirnya dapat sarjana. Kalau orang tidak pernah kuliah, tidak dapat sarjana toh. Tidak susah-susah, tidak perlu KKN, tidak perlu magang, tidak perlu bayar SPP. Tapi tidak sarjana. Orang tidak pernah kuliah dapat sarjana. Ada sarjana palsu. Aduh. Ya, jadi keistiqomahan itu entry pointnya, titik pentingnya adalah tegak lurus, Konsisten. Konsistensi. Ya, Konsisten. ya itu. Susah. Ya lurus-lurus. Ada godaan, ada. Begitu juga orang sholat kan ada godaan. Betul. Maka konsisten itu jangan ada godaan berhenti. Jangan ada godaan berhenti. Enggak, lanjutkan saja. Tiba-tiba ingat makan, kasih belok lagi sedikit. Nah, begitu dalam perjalanan supaya tetap konsisten, ada cara-caranya. Nah, ini. Supaya istiqomah tetap, ada cara-caranya. Nah, gimana caranya? Bagaimana caranya? Kita lanjutkan setelah. Wow, setelah yang berikut ini Pak Ustadz. Ya. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, sambil menemani Anda menikmati santap sahur, harapan kami sama-sama kita berbanyak ilmu, amal dan juga pahala, berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini kita tengah membahas mengenai tema istiqomah dalam beribadah. Terutama di bulan suci Ramadan. Tadi Ustadz Dasat sudah mengatakan bahwa istiqomah itu artinya memang konsistensi, tegak lurus. Dan kita berarti bisa melihat kalau dapat ujian itu adalah tantangan untuk kita supaya tetap bisa beristiqomah gitu ya Pak Ustadz ya. Nah untuk menghadapi tantangan-tantangan itu supaya tetap bisa ada di jalur istiqomah. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Sekarang kan Mas Bayu kalau orang ujian kan ada 2 hasilnya. Bagus. Lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Betul. Ya kan? Kalau dia lulus dapat penghormatan. Ya. Dapat hadiah. Minimal misalnya kenaikan tingkat. Ya. Nah, kalau dia tidak lulus pilihannya mengulang. Ya. Betul. Atau berhenti. Capek mah deh. Lebih saya berhenti. Gagal total. Ada gagal juga total. orang yang tidak lulus. Tapi dia tidak putus asa. Dia ulang lagi. Nah, ini masih bagus karena dia mau ulang dan dia memperbaiki. Itulah yang dalam bahasa agamanya dia bertobat. Oh, Dia tobat. di situ. Iya, saya tahu saya gagal, tapi Allah Maha Pengampun. Saya ulangi lagi hidup saya lebih baik. Itulah yang disebut dia kembali ke jalan yang lurus. Tadi kan bengkok. Tabrakan tak. Saya salah jalan, naik lagi. Nah, itu istiqamah. Ya. Nah, sekarang ada tata caranya. Tadi saya pikir-pikir hari ini ada nepotisme. Bagaimana maksudnya Pak Ya, Ustadz? mentang-mentang Mas Bayu baju biru, oh yang dikasih di depan yang sama warnanya. Loh, ini kan matching Pak Ustadz. Iya kan. Ada istiqomah, ada cara-cara istiqomahnya. Ya, istiqomah itu tegak lurus, ada tata caranya. 1, ibu harus nuntut ilmu, harus tahu. Ya, orang kalau mau ujian kan belajar dulu. Belajar. Nah, belajar membaca. Maka kalau mau juga istiqamah harus belajar. Belajar ibu. Dengar dakwah. Sekarang hanya orang yang masa bodoh tidak baik agamanya. Semua orang bisa belajar sekarang. Zaman saya dulu kecil mau baca buku, enggak ada buku di kampung. Enggak ada kitab-kitab.
Ada lagi kitab didapat bahasa Arab. Bahasa Arab yang tidak ada tanda-tandanya. Huruf gundul. Hah? Kitab gundul. Tidak tahu siapa yang sudah ospek. Bukan, gundul tuh maksudnya nggak ada. Ya, Itu tidak ada tanda-tandanya kan? Sudah ditahu baca, belum tentu ditahu artinya. Sudah tahu artinya, belum tentu tahu apa maknanya. Iya. Ya kan? Dulu. Sekarang semua kitab-kitab yang dulu susah dibaca ada didapat sekarang. Mana? Buka saja di HP, ada. Kalau dulu mau bertanya susah sekali. Sekarang tulis saja judul pertanyaan, keluar di Google. Iya toh, ada semua. Tidak tahu bahasa Arabnya, tulis lagi. Ada namanya Google Translate. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab ke Indonesia. Ada semua. Bahkan dari bahasa isyarat. Bisa. Semua bisa. Saya sekarang tidak pernah pusing soal bahasa. Kenapa? Ada Google Translate. Iya betul. Ya, maka ibu harus belajar. Dan salah satu supaya tetap istiqamah, nonton terus tayangan ini sebulan penuh. Masya Allah. Gaspol Sahur. Awas Dia di ketuker. sini. Nah, sudah itu menuntut ilmu, baca buku. Ibu daripada baca apa itu nonton film sinetron Korea, apa namanya itu? Drakor Pak Ustadz. Hah? Drakor. Apa itu drakor? Drama Korea. Wah, ada Lee Min Ho. Ustadz tahu nggak? Oh, Iya, Hyun Bin. saya kira pelakor. Bukan, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jangan, beda lagi Pak Ustadz. Lain. Drakor itu drama Korea. Oh, pantas anak-anak mahasiswa saya bilang kalau ada hidup yang baik-baik itu hanya dalam drama Korea. Iya itu. Kalau ada hidup yang tidak ada susahnya pasti hanya dalam drama Korea. Oh, Kayak gitu Pak Ustadz. Lagi tren. Cerita beleng-beleng, ya kan? Nah itu ya, daripada habis waktu nonton yang tidak ada faedah. Ramadan ini lebih baik ibu ngecas supaya tetap istiqamah dalam kebaikan, belajar agama. Ya. Yang kedua, caranya supaya apa? Tetap istiqamah, banyak ibadah. Ibadah apa saja? Apakah ibadah itu hanya sholat? Orang biasa menyempitkan definisi ibadah. Dia pikir ibadah itu hanya puasa, hanya sholat, hanya zakat. Tidak. Ibadah itu bu, segala kegiatan yang diniatkan lillahi ta'ala itu ibadah. Ibu, bu, Yeah. tahu bersin? Bersin aja itu dapat ibadah bu. Kalau gimana? Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dengar yang Yarhamukallah. Apa? Apa? Yarhamukallah. Berarti salah kita di itu bu. Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa dia jawab? Yarhamukallah. Apa lagi saya jawab? Yahdikumullah. Apa lagi dia jawab? Udah dong. Ya sudahlah. Ya sudah lah. Ya, itu ibadah. Masya Allah. Bersin aja ibadah. Tidur ibadah. Ibadah. Senyum sedekah malah itu. Jadi kalau ibu tidak bisa bersedekah nasi bungkus, sedekahlah dengan senyum. Senyum. Datang tetanggamu. Kenapa kau senyum? Ini bisa ku sedekahi. Semua. Kalau ibadah itu hanya sholat, betapa sedikit ibadah kita. Tapi semua ibu masak ibadah. Bayangkan, ibu masak itu kalau puasa kan ini. Jangan dong. Itu ibadah. Lah kan lagi puasa Pak Ustadz. Ya kan enggak dia telan. Oh iya. Boleh ibu-ibu ngetes. Boleh. Boleh enggak tahu rasanya? Boleh bu, begini. Ya toh? Oh asin. Jangan juga kau tes pakai 1 sendok. Batal itu iya. Ya, itu semua ibadah. Masya Allah. Maka supaya tetap istiqamah ibadah. Bagaimana supaya ibadah, semua kegiatan kita ibadah, jadikan segala kegiatan itu diawali dengan basmalah. Ibu aktifkan handphone. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur matikan handphone. Alhamdulillahirabbil alamin. Datang suami marah-marah.
Innalillahi. Nyumpahin dong Pak Ustadz. Iya Itu kan? pengen dia duluan dong. Semua akan jadi ibadah, Ibu. Semua akan jadi ibadah. Masya Hah? Allah. Kalau diniatkan lillahi ta'ala, ibu masak ibadah, ke pasar ibadah, menawar ibadah. Kalau mau berbuat jahat Pak Ustadz? Ya enggak. Enggak termasuk ya, walaupun Bismillah saya mau nyolong. Oh enggak bisa. Misalnya Mas Bayu selingkuh, dia anggap ibadah, dia buka bajunya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, Nggak bisa. saya mau senyumin istri orang Nah. gitu. Kan Tergantung sedekah. niat, tergantung niat. Tergantung niat. Oh, tergantung niat. Iya niat. Ya, Kalau apa? menyebar pesona, Itu kalau mau supaya ini orang jatuh hati sama kita, istrinya orang ya enggak boleh. Nggak boleh. Enggak boleh. Iya, itu namanya Tapi saya senyum aja. Ternyata ibu-ibu ada yang jatuh cinta sama saya, urusannya. oh, gitu. Sombong. Masa saya mau larang ibu jatuh cinta sama saya? Enggak. Iya kan? Tergantung niat. Semua akan jadi ibadah dengan catatan lillahi Ta'ala. Itulah sebabnya kita dalam sholat itu selalu berikrar. Dalam sholat kita, dalam doa kita, inna sholati Suki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. bil alamin. Serahkan segalanya kepada Allah. Ibu pasang kacamata, bismillahirrahmanirrahim. Buka, suami senyum, alhamdulillahirabbil alamin. Cemburut, Tutup lagi. iya, semua akan jadi ibadah. Suami marah-marah, kalau ibu sabar, jadi pahala. Suami ngomel, ibu sabar, jadi pahala. Ibu ngomel ke suami karena dia maksiat, ngomelnya ibu juga jadi pahala. Semua akan dinilai. Maka supaya istiqamah, niatkan semua kegiatan kita ibadah lillahi ta'ala. Dahsyat sekali. Yang ke? Tiga. Hah? Yang ketiga. Yang ketiga. Tadi pertama ilmu, kedua niatkan ibadah. Nah, yang ketiga ibu, berteman dengan orang-orang soleh. Berteman. Karena siapa kita tergantung teman kita. Orang bilang air tidak mungkin bercampur dengan Minyak. minyak. Cuma waktu ini pilpres kemarin banyak minyak hilang ya. Minyak hilang kemana Pak Ustadz? Masa gara-gara minyak ibu milih pemimpin? Jangan. Pemilu pilkada yang akan datang. Jangan terima sembako. Lebih baik ibu istiqomah, ya. Masya Allah. Ya bu, ya bu. Nah, mulai khawatir dia. Iya, kemarin dapat sembako, sekarang nggak dapat sembako deh. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Pak Ustadz. Ya. Dan setelah ini kita akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu yang hadir buat bertanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Masih dari Masjid Hajah Sitimang, Makassar. Kita lanjut lagi tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Tadi kita sudah bahas bagaimana caranya supaya beristiqomah. Ustadz Dasat sudah memberikan kuncinya. Yang pertama apa Bu? Ilmu. Yang kedua ibadah, perbanyak. Semuanya diniatkan untuk ibadah. Yang ketiga berteman dengan teman yang soleh. Ada lagi kuncinya apa Pak Ustadz? Ya, kita bahas lagi sedikit berteman dengan orang yang soleh. Baik. Kalau kita mau tahu siapa Dasat, lihat temannya. Ya, biasanya orang yang baik dia tidak akan mencari teman orang yang jahat. Tidak cocok dia. Itulah orang katakan minyak tidak mungkin bercampur dengan Air. wala talbisul haqqa bil batil. Susah itu. Dan kalau kita selalu berteman sama orang baik, kita akan ketularan kebaikannya. Itulah sehingga Nabi katakan, kalau kau berteman dengan penjual parfum, Ikut wangi. kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Nah, kalau saya berteman orang-orang baik, jalan sama orang baik, pasti yang ada selalu dalam pikiran kita kebaikan. Di mana ada pengajian? Di mana sholat jamaah bagus?
Gimana cerita-cerita semua, kita pergi umroh bareng. Masya Allah. Nah, maka ibu-ibu kalau mau istiqamah, jangan cari teman yang tukang gosip, karena ibu akan ketularan. Jangan berteman dengan ibu-ibu yang sombong, karena ibu akan ikut ketularan. Ya, kalau bertetangga tanya, kalau ini saya temani apa faedahnya? Kalau saya ikut arisan begini, jangan sampai saya terbawa. Ini orang-orang yang sombong semua di dalam suka pamer-pamer. Saat takut nanti saya ketularan. Maka lebih baik cari, biar aja dia miskin tapi dia baik akhlaknya. Mudah-mudahan akhlak baiknya tertular ke saya. Kalau kita berteman orang-orang yang baik agamanya, dia akan tutur katanya bagus. Tapi kalau kita berteman sama orang kaya, kita orang miskin, dianggapnya kita semua anak buahnya. Maka berteman orang-orang yang baik itu bagian dari cara memelihara keistiqomahan. Yang berikutnya, cara supaya istiqamah, berdoa. Hidayah datang dari Allah. Tidak mungkin dapat hidayah kalau Allah tidak memberi hidayah. Maka kita minta, Rabbana la tusi ba'da Hadaitana wahab lana. mil ladunka. Nah, itu inti dari doa itu, bahasa awamnya yang paling gampang. Ya Allah, jangan kau sesatkan saya setelah kau berikan hidayah. Ya Allah, jangan kau gelapkan hatiku setelah engkau berikan penerangan dalam hatiku. Jadi itu yang kita minta kepada Allah, minta terus menerus. Karena kalau tidak, biasanya kita terjerumus ke jalan yang maksiat. Maka perlu ibu harus ingat terus sampai titik dari start sampai ke finish, sampai ke tujuan pasti ada tikungan. Ya toh? Pasti ada tikungan. Maka begitu ada tikungan, orang-orang mengatakan kembalilah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah yang disebut istiqamah. Masya Ya, Allah. ada kita gelap sebelum menikah, nakal betul. Ya, setelah menikah punya anak, dia mulai bertobat. Umurku makin bertambah, anakku sudah mulai gadis, keriput sudah mulai kelihatan kulit saya. Semakin tua berarti saya semakin mendekat kepada Allah. Akhirnya yang tadinya jalannya bengkok-bengkok, dia kembali ke jalan lurus. Itulah yang disebut kembali ke jalan yang benar dengan cara tobat. Sudah tobat kita berharap jangan tobat di sini, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Aduh, itu yang disebut mempermainkan Allah. Ya, oke Bu. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan hidayah untuk bisa istiqomah ya Bu. Amin. Amin. Seperti janji kami tadi, kita akan berikan kesempatan buat yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan angkat tangannya dari depan dulu deh. Nah, silakan Ibu boleh maju. Maju Ibu. Silakan kalau mau bertanya. Di sebelah, asal jangan di luar Bu. Ya. Selama masih di sini nggak Silakan. apa-apa. Ya, maju-maju sedikit. Silakan Bu. Ya. Menghadap ke Ya. kamera. Ya. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh berdiri. Nama saya Insinyur Haja Musda Mulia, Ketua Komunitas Britama, Biringkanaya Tamalandrea. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, adakah hal-hal sifat yang dijauhi agar kita tetap beristiqomah dalam beribadah? Oke. Sifat Makasih yang Pak Ustaz. dijauhi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ibu sudah bertanya, maka saya memberikan hadiah Wih. dari Gajah Dudu. Yang sejak ada tetap Dudu. Ya iya dong. Emang namanya Ya, aja gajah duduk gajah. Pak Ustadz. Ini saya bayangkan bagaimana kalau mereknya semut duduk. Gak kelihatan dong. Kecil. Asia, Oh, Ustaz. merah putih. Mau, Ibu? Silakan Ibu. Ibu, Ya, ya. berkah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Iya, jadi tadi pertanyaannya sifat-sifat apa yang harus dijauhi agar kita bisa tetap beristiqomah? Ya, gampang sekali sebenarnya. Itulah yang disebut takwa. Takwa adalah kemampuan melaksanakan perintah Allah dan kesanggupan menghindari larangan Allah. Jadi kalau mau istiqamah sifatnya dua. Satu, mampu melaksanakan perintah Allah.
Itu dulu, perintah dulu dilaksanakan. Yang kedua, menghindari larangan Allah. Sudah, aman sudah itu. Perintah Allah apa? Larang untuk bergibah. Saya selalu kalau dapat ibu-ibu selalu bahas gibah. Karena inilah penyakitnya. Dia tidak bisa tahan lisannya. Nah, jadi kalau ibu istiqamah, tinggalkan maksiat, tinggalkan gibah, tinggalkan fitnah, tinggalkan cerita yang tidak ada faedah. Ya, berpakaianlah yang baik. Ya. Perintah dilaksanakan, larangan dihindari. Itulah sifatnya. Nah, tentu dalam melaksanakan itu ada godaan. Ada, maka kita perlu hidayah dari Allah supaya istiqamah. Hari ini beriman, hari ini tidak gosip, besok tidak gosip, lusa tidak gosip, dan seterusnya. Sampai itu yang disebut istiqamah. Tentu dalam kebaikan ada godaan-godaan setan. Maka kita berlindung kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, menghindarkan larangan-larangan itu. Dan kita diberi kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah. Tanpa hidayah dari Allah memang agak berat. Maka caranya tadi kita sudah sampaikan. Cara supaya istiqamah ada 5 tadi. Tinggal diamalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makasih Ibu. Masya Allah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Berikutnya silakan yang mau bertanya. Boleh Bu, maju Ya. ke depan. Silakan disebutkan namanya. Di sini Bu. Silakan naik Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ninik dari Muslimat NU PAC Tamalandrea. Yang saya mau tanyakan yaitu masalah keimanan saya yang sering naik turun. Biasanya kalau seperti pada saat ini bulan Ramadan, saya rajin sekali sholat, tahajud, bersedekah, dan lain-lain sebagainya. Tadarus sampai one day one juice. Tapi pada saat lepas bulan Ramadan, keimanan saya itu sepertinya turun. Pertanyaan saya, bagaimanakah caranya supaya saya bisa istiqomah melaksanakan segala amal ibadah yang baik, dan bagaimana memotivasi diri saya. Terima Ya, kasih. memotivasi. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih hadiah Ibu. Sarung gajah Sarung duduk. tenun dari Gajah Duduk. Kalau tadi Asia merah putih, sekarang 4 Motif. motif. Multicolor. Wah, ini luar sini. biasa, Masya Ini Allah. judulnya multicolor. Pak Ustadz, itu tangannya udah siap Pak Ustadz. Oke Bu. Ibu jangan emosi ya. Iya sih, Bu. Tetap sabar istiqomah ya Bu ya. Dia tumbuh saya Maika. Makasih Ibu, silakan kembali ke tempat. Ya. Iya Pak Ustadz, kayaknya kita perlu ini deh, motivasi supaya kita tetap bisa istiqomah tuh Ya. bagaimana? Jadi mau tahu jawabannya? Mau tahu? Mau dong Pak Ustadz. Tapi ada yang harus lewat dulu ini. Ya, oke luar biasa. Untuk itu jangan kemana-mana, sahabat Dasat, kami akan kembali saat lagi. Tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, sambil menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjut lagi untuk menambah ilmu agama kita. Dan tentunya seraya berharap berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala di bulan suci Ramadan ini. Kita lanjut di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wah, makin semangat nih kita masuk ke segmen terakhir. Sebelum kita berpisah, semangatnya makin berasa nih. Karena memang ada pertanyaan yang belum terjawab tadi Pak Ustadz. Ya. Bagaimana supaya kita terus termotivasi untuk istiqomah? Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Ini yang penting. Engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah tempat pahala.
Masya Allah, itulah peserta TKTPA. Bukan lagi perlombaan dong Pak Ustadz. Tapi makna lagu itu dalam makna sekali ya. lagu itu hati ini tempat bertarungnya antara dosa dan kebaikan. Kalau kita jauh dari Allah, maka Allah juga akan jauh. Kita dekat, Allah dekat. Maka caranya harus ada istiqamah. Bagaimana cara istiqamahnya? Itu tadi sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan tadi, harus punya ilmunya, ibadah yang baik, berteman dengan orang-orang soleh, minta pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadahnya harus bagus. Selama Ramadan ini jangan sia-siakan waktu. Doa paling mustajab akhir malam. Akhir malam. Wa minal laili fatahajjat bihi. Akhir malam kita sholat tahajud minta kepada Allah. Karena tanpa hidayah dari Allah susah kita istiqamah. Pilih teman, sudah keluar Ramadan, amalkan terus ini. Dengar dakwah, kita cari teman-teman yang pengajian. Jangan berdekat-dekat dengan teman-teman yang jauh dari Allah. Kemudian kita pelihara keistiqamahan itu dengan ibadah disempurnakan. Yang kalau tadi kita cuma 5 waktu sehari, keluar Ramadan karena kita ada tarawih, maka kita tambah dengan sholat-sholat lain. Duha kita lakukan, maghrib isya kita sholat taubat. Ada masalah dan hajat kita sholat hajat. Ibadah kita sempurnakan. Ya, termasuk ibadah-ibadah yang sederhana-sederhana Ibu. Amal-amal sederhana. Di mana-mana Ibu, kemana-mana ada wudunya. Selalu berpakaian islami. Kalau keluar rumah biasa ada orang dia sudah tidak pakai jilbab. Meskipun di tetangga dia bilang kan di dekat rumah. Tidak. Orang istiqamah itu keluar rumah saja dia tidak akan kelihatan auratnya. Ya. Nah kemudian yang paling penting banyak berdoa. Tidak harus itu Bu. Ibu hanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah bimbing saya. Ya Allah terus pelihara saya Allah. Lindungi saya dari kemaksiatan ya Allah. Teguhkan imanku, berikan saya keistiqamahan dalam beribadah. Minta kepada Allah, ulang, insya Allah. Allah memberikan hidayahnya, lalu kita bisa istiqamah dalam kebaikan. Masya Allah, dahsyat sekali. Ya. Kalau lepas dari bulan suci Ramadan, gimana supaya tetap istiqamah ya Pak Ustadz? Kan pasti akan nggak sama tuh suasananya, situasinya. Kita termasuk istiqomah kalau sama seperti di bulan suci Ramadan atau kalau kurang-kurang dikit ya nggak apa-apa. Ya pasti frekuensinya dan durasinya berkurang. Nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Kalau misalnya dalam Ramadan itu setiap selesai 5 waktu kita pasti ngaji. Betul. Ya sambil nunggu buka puasa kita doa dan istighfar. Nah karena hari-hari biasa tidak ada lagi puasa, paling pun biasanya dan istiqomahnya karena puasa sudah tidak ada tiap hari, maka istiqomahnya puasa Senin Kamis. Oh itu bentuknya. Ya Masya itu Allah. puasa Senin Kamis. Ya. Nah, Ramadan tiap malam taraweh, istiqomahnya dia sholat tahajud. Minimal witir setiap malam. Ya, setiap hari dia kasih buka puasa ketika Ramadan. Istiqomahnya kalau tidak bisa tiap hari sekali sepekan hari Jumat. Kan tidak ada orang buka Ustadz, bawa ke masjid. Seperti di masjid ini insya Allah subuh Ahad ada kita namanya kuliah subuh. Ngaji bareng-bareng sudah itu sarapan bareng-bareng. Ibu datang ke sini itu bagian daripada memelihara istiqomah. Ya, mudah-mudahan kegiatan kebaikan-kebaikan itu tetap berjalan, ajal menjemput. Itulah yang orang Bugis bilang nacapuri deceng. Apa itu Pak Ustadz? Hah? Artinya? Coba tolong terjemahin dalam bahasa Inggris Pak Ustadz. Itu artinya diakhiri hidupnya dengan kebaikan. Masya Allah. Lawan dari nacapuri deceng, nacapuri ja. Akhir hidupnya dengan kebatilan. Auzubillah min dzalik. Itu kita minta supaya kita istiqamah. Ya. Kalau sudah berikhtiar semua itu selalu membiasakan diri dalam keadaan semua aktivitasnya dinilai ibadah, dia selalu ada wudunya, tutur katanya yang lembut, sopan santun bertetangga, dia berderma kalau ada rezekinya. Kalau itu dipelihara tiap hari tidak pernah lepas, hampir bisa dipastikan ibu juga nanti matinya dalam keadaan kebaikan. Amin. Itu kita Allahumma harapan amin. kita istiqamah dalam kebaikan.
Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa beristiqomah ya Ibu ya. Karena mungkin ya banyak sekali di antara kita begitu di bulan suci Ramadan mengejar pahala, ampunan, sampai pakai hijabnya. Wush, wush, wah. Nah, kalau Begitu. ngajinya supaya istiqamah, Gimana, Pak Ustadz? gimana caranya supaya tetap istiqamah ngajinya? Nah, selesai Ramadan, aksesoris dalam hidup kita itu selalu ada yang ngaji. Misalnya di mobilnya, kalau dia naik mobil, ada dia pengajian, ya tartil, ya. Di HP-nya selalu sudah ada di situ kitab Al-Quran, ya. Masya Allah. Jadi dia bisa aplikasi Qurannya ada. Kemudian di rumahnya hampir setiap tempat duduknya ada Quran. Ibu-ibu yang paling sering ibu tempati duduk di mana? Kalau di mana? Misalnya saya paling sering di ruang tamu Ustaz, duduk-duduk santai. Simpanlah Quran di tempat itu yang paling sering ibu datangi. Seperti kalau ibu saya di kampung saya, itu paling sering dia duduk di rumah, di teras, depan pintu, ada di situ pangkak-pangkak. Pangkak-pangkak. Hah? Balai. Oh. Ada di situ Iya. jadi pintu keluar, kursi, balai-balai. Karena Balai-balai kalau untuk- beliau datang terima tamu, orang malas masuk rumah, di balai-balai dia Di situ. terima tamu. Nah, maka di tempat situ itu ada mejanya yang di situ ada Quran per juz. Ada tasbih-tasbihnya. Maka supaya istiqamah Bu, aksesoris kita selalu memancing kita kepada kebaikan. Ada telepon masuk yang ada panggilannya adalah misalnya kalimat istighfar, kalimat selawatan supaya tetap. Kemudian di rumah kita itu ada ornamen-ornamen interior rumah yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu ya. Ini mudah-mudahan itu Ya. bisa membuat kita jadi tetap beristiqomah ya Pak Ustadz ya. Ya, Nah untuk menutup pembahasan kita hari ini, mohon berikan petuah buat kita semua Pak Ustadz. Sekaligus kasih pencerahan sekali lagi, apa sih manfaat kita beristiqomah. Monggo Pak Ustadz. Bulan Ramadan bagi orang yang beriman, bulan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan frekuensi ibadah. Di luar Ramadan harus dipelihara. Kalau selama Ramadan dia rajin ngaji, bagus. Tapi kalau dia ngaji, sudah Ramadan dia tutup Qur'annya simpan lagi di lemari, kapan lagi dia mengaji? Tahun depan lagi. Tentu bukan itu yang diinginkan Allah. Meskipun tidak hatam Quran di bulan Ramadan karena kesibukan kita, tapi di luar Ramadan tetap kita tadaruskan, tiap hari kita lakukan, itulah yang disebut istiqamah dalam kebaikan. Ramadan kita berpuasa, maka istiqamahnya kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Ramadan kita sholat tarawih, maka dilanjutkan dengan membiasakan diri minimal sekali sepekan atau sekali sebulan kita ada curhat kepada Allah dalam sholat malam. Dan ini hanya bisa kita peroleh kalau kita menambah ilmu, berteman dengan orang-orang soleh, meningkatkan kualitas ibadah, lalu minta hidayah dan pertolongan kepada Allah melalui doa-doa kita. Kalau itu kita lakukan, insya Allah bisa kita istiqamah dan akhir kehidupan kita seperti yang kita cita-citakan semua, husnul khatimah, matinya dalam keadaan kebaikan, insya Allah. Masya Allah, dahsyat sekali. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk bisa mempertahankan nilai-nilai ibadah kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti ibadah kita tersebut menjadi bekal di akhirat. Ya. Terima kasih Ustadz Dasat Terima Latif kasih. atas petuah-petuahnya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir dan sahabat Dasat dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Insya Allah besok kita akan kembali berjumpa tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.